akhirnya salah Seksi. bergaul, seksi ya kan, yang mungkin Mas Andri mungkin pelan-pelan juga akan tahu, sudah tahu gitu kedua kan. ya sayang. Terus akhirnya maaf banget sampai bisa mondok gitu kan. Seperti apa akhirnya Nyai menghadapi itu? Jadi Nyai malah bersyukur di balik cobaan yang Allah berikan kepada Nyai itu merupakan tanda sayang Allah kepada Nyai, dan karena Nyai tolabul ilmu di dalam pondok dengan beberapa ustadz-ustazah Habib dan lain sebagainya. Jadi setiap cobaan itu jika kita legowo, kita ikhlas dan kita malah berdoa terus, ya Allah, semoga di balik ujian ini aku mendapatkan pahalamu, itu doanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah dan menuntun Nyai step by step. Dari yang nggak tahu arti penting sholat ya, jadi tahu baik itu sholat sunnah, sholat rawatib, puasanya juga, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid 3 hari di bulan Hijriahnya, itu juga alhamdulillahnya lakuin dari dalam, dari pondok maupun sampai sekarang. Semua ilmu-ilmu Allah yang luar biasa itu yang mengukuhkan niat Nyai, ditambah dengan cobaan-cobaan yang bertubi-tubi dari Allah. Nyai melepaskan semua rich-nya Nyai ketika lagi mondok kan, karena banyak seorang crazy rich yang salah satunya adalah teman kita gitu kan, Mami Ipel, tetap membawa ke crazy rich-nya di mondok gitu, pondok. Nyai melakukan itu juga atau justru seperti yang Nyai tadi bilang, Jadi melepas gini, itu semua? di dalam itu, di dalam pondok tuh semuanya by system. Ya. Tangan bocor. Terus Dari bawah nah. Ya, jadi dalam sistem di pondok itu semuanya ada administratif, ada yang namanya karutan, kalapas, wakil, segala macam, ada kepala pengamanan juga. Kalau di tempat lapas atau rutan perempuan semuanya petugasnya perempuan, pejabatnya perempuan. Demikian juga di tempat laki-laki. Nah, semua itu ada rulesnya, tidak bisa berkehendak seenaknya gitu. Ada beberapa fasilitas dan tapi itu semuanya harus apa ya? Kalau misalnya Nyai kebetulan punya ibu angkat waktu di dalam adalah ibu mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Supari. Beliau mendapatkan privilege karena ya memang beliau sangat berjasa bagi negara. Jadi kamar khusus segala macam. Cuma kalau bagi yang bukan aparatur negara ya kita menyesuaikan gitu. Jadi ada beberapa pilihan kamar, ada yang memang harus waktu itu karena kuota teman-teman dari narkoba itu lebih banyak dibanding kriminal, jadi kita tidak bisa memilih kamar yang lebih sedikit. Jadi coba bayangkan seorang Nyai Fitria bisa harus dipaksa dan menerima takdir Allah satu kamar 20 orang. Itu amat sangat, pertama shock, cuma lama-lama oh ya Allah, nikmatnya kau menimpa saya. ya, Nyai benar-benar tidak mengambil jalur itu dengan yang Nyai punya di luar sana gitu kan, karena banyak orang yang melakukan itu gitu kan, sampai harus punya pembantu pribadi dengan Nah, kalau 8 misalnya konsep gitu kan. kalau misalnya korve ya. Korve itu istilahnya Ya, asisten di dalam. Alhamdulillah ada beberapa, ada sampai sempat 4 ya, 4 dan 5, karena kita saling menolong sesama WWP. Jadi ada teman kita yang kurang beruntung, teman kita kemungkinan tidak ada saudara di Jakarta, tidak ada kunjungan, jadi tidak ada rezeki yang masuk. Jadi ya kita membantu dengan mengangkat sebagai asisten. Dan Nyai melakukan itu Ya. hanya untuk ibadah, Saling membantu, iya. Jadi tidak ada unsur semena-mena. Jadi kita saling kekeluargaan. Jadi Nyai tahu nilai-nilai keluarga malah dari pondok. dari pondok. Jadi indahnya kebersamaan, makan di bawah, makan seadanya. Terus kalau ada yang habis kunjungan bawa apa langsung dikerubutin tuh cepet. Terus Nyai juga kalau ada asisten Nyai pesen lewat telepon wartel ya, karena kita tidak boleh menggunakan fasilitas handphone. Nyai bawa langsung, Nyai bawa apa nih gitu, langsung dikerubuti. Nah itu nilai-nilai kekeluargaan yang sebelumnya belum pernah Nyai rasakan, belum pernah mau makan di bawah segala macam Nyai rasain. Jadi Nyai lebih menjadi pribadi yang bersyukur. Berarti Nyai melepaskan hedonnya di luar sana, dan di dalam Nyai lebih membumi, bisa dibilang membumi itu. Jadi Nyai ditempa, jangan jumawa, jangan jadi seorang figurnya yang dulu gitu, yang menggampangkan segala dengan materi ya, dengan materi yang Nyai punya. Jadi di sana Nyai benar-benar bisa bergabung bersama teman-teman yang lain, malah dipercaya sebagai pelatih vokal, pelatih acting. Kan ada banyak pembinaan ya, seminggu sekali melatih instruktur,
olahraga, senam gitu. Berapa Nyai biasa mengeluarkan budget itu? Kalau yang mana nih? Buat asisten? Buat asisten. Nah, kalau korve atau asisten itu masing-masing kebijakan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak keluargaan. Pada saat itu Nyai membutuhkan apa sih? Ya, keluarga itu untuk apa? Oh, yang pertama buat nyiapin gelar kasur. Gelar kasur tuh kan ruangannya kan memang harus Seadanya lah. seadanya. Dengan 20 orang itu. Iya. Jadi kalau misalnya udah bangun pagi harus digelar, harus digulung lagi. harus digulung lagi. Terus abis itu waktu malam harus digelar, namanya gelar kasur gitu. Jadi ada yang khusus gelar kasur, terus ada yang khusus laundry, nyuciin bajunya ini, nyetrikain, terus ada yang khusus nyiapin maem gitu, terus ada yang khusus kalau Nyai minta tolong ke koperasi beli apa, harus ngambil makanan dari luar dari Keluarga asisten, ya. iya. Itu digajinya berapa ya per orang itu? Relatif sih, relatif nanti ya kalau buat Nyai sih itu yang nggak besar kecilnya, cuma tanda kasih karena kan senang gitu Seperti ya. tadi Nyai bilang. Iya, karena apa teman yang saling kebetulan berbagi. tidak ada kunjungan, nggak ada uang gitu ya, kita berbagi seminggu karena hitungannya seminggu sekali. Ya gajiannya seminggu sekali. Mas Andri kalau melihat kehidupan dari Nyai tahu nih sampai Baru tahu kan berarti. Ini speechless gitu, speechless Baru dia. tahu tapi enggak lah, biasa. Tapi dia itu luar biasa istri saya. Berarti Allah sayang, Allah perhatiin dia sampai sebegitu besarnya. Makanya langsung ditarik sama Allah, dikasih hidayah yang luar biasa. Ya ada sekarang alhamdulillah ya kita sampai berjodoh kayak gini kan, berarti udah ditakdirkan sama Allah, garisnya seperti itu. Iya, ini harus melalui Pelajaran fase-fase hidupnya. fase-fase ini dulu baru bisa bertemu Kang Mas. Kalau Nyai nggak mengalami fase-fase itu mungkin kita tidak akan match ya, karena kan Nyai dengan egonya, Nyai dengan Nyai jumawanya, gitu. Nyai dengan seksinya yang nggak tahu Untuk pentingnya siapa ya? ibadah segala macam. Taunya cuma syuting, shopping, kumpul-kumpul sama teman-teman otomotif, udah gitu belanja sama mama segala macam udah. Om tadi ngelihatnya pas Sampai Roro berkaca-kaca loh sambil dia. kaca-kaca mata saat menjelaskan kedekatannya lebih ke Tuhan, gimana Om? Tanggapannya, perasaannya Om pas melihat tadi? Saya yang pasti bersyukur lah, istri saya udah melewati hal yang ujian luar biasa karena kasih sayangnya Allah, cintanya Allah sama dia. Tinggal berarti apa, tugas saya sebagai laki-laki bawa dia lagi, bimbing dia lagi untuk lebih dekat sama Allah. Jadi biar dianya juga makin kuat, makin hebat. Dan karena saya akan bertanggung jawabkan dia nanti dia sampai akhirat, itu yang paling penting. Nyai kan yang selalu kamu. Karena perempuan itu kan kekuatannya di suami. Iya. Kalau suaminya juga nggak kuat ya udah. Iya saya. Suami istri. Ini bunda saya. Ini bunda saya. Nyai selalu berkata-kata kalau menceritakan perjalanan hidup Iya, mama rasakan. merasa bersalah nggak sih Nyai? Oh, Kenapa iya. Nyai baru sekarang gitu maksudnya menjadi Nyai yang mungkin semua orang impikan begitu juga. Iya, jadi Mama tuh luar biasa ya baginya ya. Teman-teman media juga mendampingi fase-fase ketika Nyai di Titik Nadir. Satu-satunya sesosok yang selalu setia mendampingi Nyai adalah Mama. Dengan didorong dengan kereta kursi roda, dengan beberapa asisten Nyai, pengacara Nyai, beliau selalu setia meskipun menahan sakit dari Jogja ke Jakarta. Nah itu pegangan Nyai dulu, cintanya Nyai harus Mama. berubah. Iya. Tapi ketika Allah berkehendak lahir, Allah lebih sayang sama Mama supaya Mama tidak sakit lagi. Jadi Allah mengambil Mama di tanggal 15 Oktober 2018. Itu titik balik mengapa Nyai hijrah gitu. Semuanya pasti ada hikmahnya. Mungkin kalau misalnya Allah tidak mengambil Mama lebih dahulu, mungkin hijrahnya tidak begitu dalam ini. Dan Nyai yakin, apalagi Nyai sekarang begitu bersyukur dengan hijabnya, ini adalah mahkotanya. Ini juga salah satu persembahan merasa wujud cintanya kepada ibunda tercinta. Nyai niat ibadah juga Nyai
berkali-kali kemarin datang ke Jogja ya, karena setelah Rama selamatnya ini kita bertolak ke Jogja untuk nyekar ke mama, papa. Itu juga wasa wujudnya ke beliau, kalau mah ini loh mah yang mama impiin, mama tungguin, ada orang yang jagain nyanyi. Karena tempo hari ketika dalam persidangan mama pernah bilang, sebenarnya mama udah gak kuat gitu, mama cuma nunggu ada yang jagain kamu dan kamu selesai dari semua cobaan ini gitu. Dan mungkin salah satunya Nyai selalu manggil Gamas kalau keluar kamar, mungkin Nyai nggak mau orang yang panggilnya saya kayak mama pergi dalam hidupnya ini. Di Nyai selalu nanya, mama mau kemana, mama kemana kamu itu, sampai mama meninggal pun Nyai nggak ada di samping beliau. Nyai nggak mau pulang gitu. Nggak mau, seolah lagi Allah mengambil sosok yang buat tonggak hidupnya ini. Gimana Hasan? Itu dari lubuk hati dia nggak mau terulang lagi kehilangan orang yang dicintai untuk kedua kali. Ya kalau sebenarnya hidup ini sebenarnya ya ada yang hilang, ada yang datang gitu ya. Makanya saya bilang, saya sebagai laki-laki kuatkan istri saya. Kuatannya apa? Makin deketin dia dengan Allah, makin deketin dia dengan Rasulullah, insya Allah dia makin bahagia. Jadi yang saya bilang tadi, kadang-kadang emang kedekatan kita dengan Allah itu makin cinta pasti istri sama suami, sama atau sebaliknya suami juga makin cinta kalau kita makin dekat sama Allah. Jadi yang saya sering ingat juga, saya ingat kita dapat hidayah hijrah step by step manusia ya kebanyakan, tapi mati nggak pakai prosesnya, nggak bisa dinego. Jadi dia akhirnya oh iya ya Pak, ayo kita apa yang perbaikin diri terus ya, diri kita perbaikin. Dan saya lihat masa lalu mama, oh saya ingat ya, nggak perlu ingat, orang mau ingat biarin, semakin dia hujat, makin dia omongin kejelekan kita, ya udah dosa kita berulang cuek aja, toh nggak ada efek apa juga buat kita gitu kan, nggak ada efek juga buat nilai kita kepada Allah, malah justru kita malah lebih baik. Ya udah kata Allah aja, kita pun bukan orang baik, bukan orang sempurna, makanya saya selalu koreksi diri, kalau sudah ayo udah mah jalan aja. Dan selama makanya saya dampingin untuk syuting semuanya yang positif, yang penting jangan keluar dari syariat, jangan keluar dari apa yang diajarkan dulu. Oke, kedepannya ada